Shalom saudaraku, dengan sukacita mari kita sambut firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Di pagi ini Engkau menjamu kami dengan hidangan firman Tuhan yang lezat, dan kami mau menikmatinya. Kami percaya barang siapa membaca firman-Mu, mendengar firman-Mu, merenungkan firman-Mu dan melakukannya, maka kami akan mengalami terobosan, menerima kekuatan baru, sukacita. Kami bersatu dengan Tuhan. Tuhan ada di dalam kami sepanjang hari. Kami sambut firman-Mu dengan pertolongan Roh Kudus dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, hari ini, di pagi ini, acara BLC kita membaca kitab Kejadian pasal 23 ayat 1 sampai ayat 20 dengan judul perikop Sarah mati dan dikuburkan. Saudaraku, di sini kita akan membaca hanya ada satu perikop ya, dari ayat 1. Kejadian pasal 23 ayat 1. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Ayat 3. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het. 4. Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. 5. Bani Het menjawab Abraham. 6. Dengarlah kepada kami, tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu. 7. Kemudian bangunlah lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu. 8. Serta berkata kepada mereka, jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Zohar. 9. Supaya ia memberikan kepadaku gua Makpelah miliknya itu, yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu. Ayat 10. Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het. Maka jawab Efron, orang Het itu, kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota. 11. Tidak tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu. 12. Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu. 13. Serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka, sesungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku. Aku membayar harga ladang itu. Terimalah itu daripadaku, supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana. 14. Jawab Efron kepada Abraham. 15. Tuanku, dengarkanlah aku. Sebidang tanah dengan harga 400 shikal perak, apa artinya itu bagi kita? Kuburkan sajalah istrimu yang mati itu. 16. Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnya perak untuk Efron
sebanyak yang dimintainya dengan didengar oleh Bani Het itu 400 shikal perak seperti yang berlaku di antara para saudara. 17. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Makpela di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang di sana, serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya. 18. Diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. 19. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah, istrinya, di dalam gua ladang Makpela itu, di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Saudaraku, di ayat 1 dikatakan bahwa Sarah meninggal usia 127 tahun. Rata-rata di Alkitab ini, saudara, tidak ada umur wanita yang meninggal disebut. Semua yang ada adalah laki-laki. Berarti satu-satunya wanita yang disebut umurnya saat mati di Alkitab hanya Sarah. Itu karena dia adalah wanita penting. Saudaraku, Sarah dan Abraham menjalani kehidupan yang penuh suka dan duka. Mereka bersama-sama menerima janji Tuhan, pewahyuan Tuhan, perintah Tuhan untuk mereka keluar dari tanah kelahirannya, dari Arab. Di perjalanan banyak penderitaan yang mereka alami bersama, membuat Abraham ketika kematian istrinya sangat-sangat berduka. Dia menangis, dia meratap. Tetapi saudaraku, rasa duka cita itu tidak menguasainya. Dia tetap menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab, suami yang bertanggung jawab, memiliki pikiran yang terang bahwa untuk menunjukkan rasa cinta kepada pasangan tidak cukup hanya menangis. Ya, ini penting saudaraku. Lalu setelah dia meratapi dan menangisi, di ayat 3 dikatakan Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het. Nah, dia bangkit ke hadapan Bani Het, yaitu orang di sekelilingnya, saudaraku. Abraham menyatakan isi hatinya, saudaraku, karena cinta kasih dan rasa hormatnya terhadap Sarah istrinya, dia ingin melakukan penguburan yang layak dan terhormat. Oleh karena itu, dia harus menyediakan kuburan yang pantas untuk seorang istri. Saudaraku, ini menjadi suatu pelajaran bagi kita, khususnya para pria. Banyak sekali para pria yang saya lihat, kalau istrinya meninggal, hari itu aja dia nangis. Besok lusa udah langsung pacaran. 2 bulan, 3 bulan lagi sudah menikah. Ya, seringkali pernikahan seorang duda membuat anak-anaknya menderita dan sengsara karena tidak ditanya. Belajarlah saudaraku kepada Abraham. Firman ini mengajarkan kita semua, laki-laki atau perempuan yang di mana sudah didahului oleh pasangannya, agar menghormati pasangannya, saudaraku. Ya, jangan sampai saudara istri meninggal atau suami meninggal, saudara tertawa, wah syukurlah aku bisa dapat istri baru, suami baru, laki yang baru, yang lebih hebat. Ada banyak orang seperti itu, saudaraku. Di ayat 3 dan 4 ini, Abraham ingin mau beli minta izin dulu dari Efron bin Zohar, seorang Bani Het, sahabatnya. Dia tinggal di tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, tapi masih banyak suku-suku bangsa yang lain
di daerah Kanaan itu, sehingga di situ dia sebagai orang asing. Maka belum tentu orang lain memberikan tanahnya untuk tempat pekuburannya atau keluarganya. Lalu dia meminta izin, dan memang Efron ini adalah sahabatnya dan menolak uangnya, karena baginya persahabatan dan persaudaraan dengan Abraham jauh lebih bernilai daripada sebidang tanah dan sejumlah uang. Tetapi ada juga pendapat daripada ahli, para teolog, yang mengatakan bahwa jawaban daripada Efron yang mengatakan, sudahlah, kuburkanlah istrimu, kau kan raja agung di tengah-tengah kami, ya, dikatakan seperti itu. Udah, kubur aja, gak masalah lah. Apalah arti harga tanah sebidang itu buat persahabatan kita. Tapi banyak para ahli teolog mengatakan itu adalah suatu sifat kemunafikan yang biasa dipraktekkan oleh orang timur, yang berpura-pura baik, gak usah lah. Tapi ketika ditawarkan berapalah harganya, ternyata disebut 400 shikal. Menurut para ahli teolog, 400 shikal ini termasuk harga yang mahal, harga yang tinggi. Istilahnya aji mumpung, ya. Banyak sekali orang di sekitar kita, tidak semua sih orang timur yang seperti itu. Yuk, apalagi bertamu nih ya, silahkan makan, silahkan makan. Pokoknya makan sampai puas. Tapi begitu banyak orang yang makan, yang punya rumah mengatakan, ih, itu orangnya rakus banget, kok banyak makan. Nah, ini Abraham, seorang beriman, seorang yang takut Tuhan. Dia tidak gegabah, dia tidak suka yang free. Hati-hati kepada orang yang senang menerima gratisan, ya. Gratisan bisa berbuntut masalah pada akhirnya. Dikasih tanah gratis, rumah gratis, akhirnya kita sungkan meminta suratnya. Lalu kemudian kita mati, anak-anak kita jadi masalah kemudian. Nah, ini hati-hati. Nah, firman ini mengajarkan kita meniru tingkah laku, tindakan daripada Bapak kita Abraham. Engkau mau beli rumah, jelas bayarnya di depan umum, artinya sekarang ini di depan notaris, ya, bayar dengan tepat, ya. Meski engkau bersahabat, jangan senang yang menerima yang gratis. Akhirnya nanti ada buntut, ya, yang panjang. Nah, itu saudaraku. Di ayat 7 dikatakan, kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku, tolonglah mintakan kepada Efron bin Zohar supaya ia memberikan kepadaku gua Makpelah miliknya itu, yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga yang penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu. Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het. Maka jawab Efron orang Het itu kepada Abraham, dan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Ayat 11. Tidak tuanku, kata Efron, tidak tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu, dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu. Nah, ini tadi ada beberapa ahli teolog yang meneliti. Ternyata saudaraku, itu hanya bahasa bahasa sopan santun di zaman dulu. Nggak usah bayar, nggak usah bayar. Tapi ketika dipaksa bayar, ternyata dia meminta harga. Di ayat 13 dikatakan gini, sesungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku. Aku membayar harga ladang itu, terimalah itu dari supaya kuda kau. Bukan itu. Lalu dikatakan di ayat 15, Tuanku, dengarkanlah aku. Sebidang tanah dengan harga 400 shikal perak, apa artinya itu bagi kita?
Apalah artinya itu dibanding persahabatan kita. Tapi menurut beberapa ahli teolog, saudara, ternyata ini adalah kebiasaan munafik di timur. Dia terbiasa seperti itu. Dia tidak benar-benar menginginkan memberikan itu gratis. Dan Abraham paham. Abraham tidak mau ada buntut di hari kemudian. Saudaraku, saya sendiri pernah ke Gua Mahkola ini, yaitu pekuburan Abraham dan Sarah. Di sana juga Yakub dan Lea dikubur. Nah, kalau istrinya yang Rahel tidak dikubur di sana karena itu dikubur di dalam perjalanan ke Bethlehem, saudaraku. Nah, sekarang daerah ini dikuasai oleh orang Muslim, kalau nggak salah itu berbatasan dengan Palestina yang sekarang. Tapi waktu saya ke sana, saat itu memang sangat menegangkan dan ada tentara Israel yang menudungkan senjata mengawasi kami. Saya tidak tahu bagaimana caranya hamba Tuhan itu mengurus sampai kami bisa, dan aku bersyukur dan saya punya sejarah yang luar biasa di Gua Mahkola ini. Aku mengimani imanku seperti Sarah. Saat itulah saya berlutut, saudaraku, meminta kepada Tuhan agar kita diberikan gedung gereja. Dan saya minta seorang hamba Tuhan untuk menumpangkan tangan kepada saya di depan kuburan Bapak orang percaya Abraham itu. Dan sepulang dari sana saya terus berpuasa. Gak lama kemudian, sebulan kemudian setelah saya pulang dari sana, terjadilah transaksi jual beli, yaitu gedung gereja kita yang sekarang. Saudaraku, saya sangat bersyukur dan bangga menjadi orang percaya, terlebih mengingat Abraham ini, saudaraku. Jadi di Kejadian 23 ini jelas, saudaraku, kita lihat kalau Tuhan sudah berjanji, maka Tuhan akan membuka jalan meski sedang tertutup rapat. Orang Het takut sama Abraham sampai mereka mengatakan bahwa Abraham adalah raja yang mulia. Oleh karena itu, saudaraku, dengan terbukanya hati Hebron, ya, itu karena dilembutkan hati Tuhan untuk memberikan tanah mereka sebagai satu prasasti, tanda janji Tuhan digenapi. Nah, salah satu jalan Tuhan untuk menepati janjinya kepada Abraham bahwa tanah Kanaan akan menjadi milik pusaka Abraham dan anak cucunya, saudaraku. Itu dimulai dari Gua Mahkola ini, saudaraku. Tuhan melembutkan hati Hebron dan juga para pemimpin Bani Het, ya. Dan meskipun harganya di atas, saudaraku, banyak orang mau dikasih seberapa pun dan dikasih. Ya, kita lain agama, nggak boleh, agama ini nggak boleh membeli ini. Ada banyak sekarang ini yang seperti itu. Nah, firman dari Kejadian 23 ini, saudaraku, mengajar kepada kita bahwa kita bisa membangun persaudaraan, membangun cinta kasih, ya, melampaui sekat-sekat seperti suku, ya, sekat beda bahasa, sekat ikatan darah, ya. Ini persahabatan sejati. Mari kita sadari, saudara, bahwa kita adalah makhluk sosial, ya, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh berelasi, ya, berkomunikasi, berkomunitas dengan orang-orang lain. Jadi mari firman Tuhan mengajar kita supaya kita baik-baik membangun hubungan relasi dengan tetangga kita, dengan saudara kita, apapun agamanya, apapun sukunya. Mari kita juga bangun relasi kita dengan teman seiman, dengan teman sekolah, teman sekampung, teman kerja. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Sebab kita diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial yang harus saling berbagi dan saling mengasihi. Demikianlah, saudaraku, pesan dari firman Tuhan ini. Saya beritahu kepada saudara sekali lagi bahwa Abram pindah dari Beersheba ke arah Hebron saat istrinya Sarah meninggal itu, di mana Ishak sudah berusia 37 tahun. Jadi belum menikah
Ishak belum menikah, ibunya Sarah meninggal, saudaraku. Besok kita akan dengarkan ya cerita bersambung daripada Abraham, Sarah, dan Ishak, yaitu di Kejadian 24. Jangan lupa saudaraku, saudara buka kembali YouTube, saudara like, saudara komen, kasih komen apa saja, dan saudara share kepada orang. Ini sungguh akan memberkati supaya orang mengerti apa maksudnya Kejadian 1. Kejadian ini ditulis oleh Nabi Musa, saudaraku. Ini dalam perjalanan dia menuju Kanaan, dari Mesir ke Kanaan. Ditulis sama Musa untuk membukakan pikiran dan hati bangsa Israel dan juga kita, supaya kita tahu bahwa Yesus Kristus dari keturunan Abraham adalah Mesias yang dijanjikan, adalah juru selamat yang akan membawa kita ke Yerusalem yang baru, kota yang baru, hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kau mengajar kami supaya kami mau membangun persahabatan tanpa ada sekat suku bahasa, tanpa ada sekat agama, tanpa ada sekat apapun. Kami boleh menjadi berkat, menjadi sahabat yang baik, saudara yang baik buat tetangga kami, buat teman seiman kami, teman gereja, teman sekolah, teman kerja, teman sekampung. Apapun itu, dimanapun kami berada, kami boleh diberkati Tuhan untuk mampu membangun komunikasi, membangun persaudaraan, membangun pertemanan dengan siapa saja, sehingga orang melihat bahwa Kristus yang baik itu ada di dalam hati kami. Kami juga berdoa Tuhan supaya Kau beri kami hikmat. Kami tidak suka yang gratisan. Kami diberkati Tuhan, kami boleh menjadi berkat. Dan kami boleh dengan teliti ya untuk segala surat-surat kepemilikan tanah kami atau aset kami. Kami tidak meninggalkan masalah, supaya tidak berbuntut panjang, tidak membuat susah keturunan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kami. Sekali lagi kami percaya Tuhan, jika Kau berjanji, Kau berkuasa menepati. Jadilah Tuhan, jika ada umat-Mu yang merasa pernah mendengar janji-Mu di hatinya, baik ketika dia membaca firman atau mendengar khotbah, dia merasakan begitu kuat suara Tuhan di hatinya. Dia merasakan itu janji. Berkati mereka supaya janji itu ditepati, dan mereka semakin kuat iman percayanya kepada Engkau. Kami patahkan Tuhan untuk murtad sekalipun minoritas. Dimanapun anak-anak Tuhan ditempatkan hidup, berada dan bekerja, mereka menjadi anak-anak Tuhan yang setia menyembah Tuhan, dan mereka dihormati karena mereka hidup baik dan benar. Terima kasih Bapa, seperti Abraham di tengah-tengah Bani Het, dihormati bahkan digelari sebagai Raja yang agung. Biarlah kami juga Tuhan boleh menjadi anak-anak Tuhan yang agung, yang memuliakan nama-Mu, yang menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh menjadi berkat di negeri ini, tidak menjadi sampah. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Engkau menyertai kami hari ini dalam segala urusan kami. Tuhan membukakan jalan, Tuhan menjauhkan segala celaka dan maut, Tuhan menjauhkan segala gangguan kuasa-kuasa kegelapan. Diberkati kehidupan kami, kesehatan kami, rumah tangga kami, dan pekerjaan kami. Tuhan buat berhasil. Kami tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang miskin, tidak ada yang dirampok. Tuhan buang segala roh munafik daripada kami. Kami bisa berkata lemah lembut dan bijaksana, jujur kepada setiap orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.